Saudara-saudara sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah rumah tangga saat ini. Untuk itu saja kita semua berdiri, kita lakukan pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Jemaat kekasih Tuhan, kita teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kasih dari sorga lagu pujian. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami umat-Mu memohon kepadamu, kuduskan dan layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bagian kitab suci yang akan melayani kita saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14, kita membaca dari ayat 20 sampai 25. Saya membaca dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat
ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikianlah bacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Terpujilah nama Tuhan yang masih mengizinkan bagi kita untuk bersekutu sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing karena masa pandemi masih ada saat ini. Namun janganlah kita terjebak dengan rasa takut yang berlebihan, tapi jalanilah kehidupan kita seperti biasa, sesuai dengan tatanan kehidupan yang harus kita jalani. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tentang karunia-karunia roh yang dinyatakan bagi umat Tuhan, ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Bagiannya sudah kita baca dan simak tadi. Tentu setiap orang diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Jangan mengira kalau kita memiliki satu karunia yang mungkin lebih kelihatannya dari orang lain akan menyatakan bahwa kita punya kelebihan tersendiri. Itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan yang memberikan karunia. Tapi hendaklah karunia yang kita miliki kita pakai untuk melayani orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkehendak memberikan karunia kepada setiap umatnya untuk kebaikan bagi umatnya dan bagi sesama manusia tentunya, untuk menyatakan kebaikan. Paulus menegaskan, menyebut kata anak-anak dalam pemikiran itu. Janganlah kita seperti anak-anak. Kalau mau jadi anak-anak dalam kejahatan itu boleh, tetapi harus menjadi orang dewasa dalam pemikiran, karena kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tentu iman kita adalah iman yang dewasa, yang tentunya kita terus nampakkan sebagai wujud kekuatan, ketahanan kita dalam menjalani kehidupan ini. Hendaklah kita menjadi orang dewasa dalam pemikiran, agar apa yang kita pikirkan, hal-hal yang baik, yang indah, yang manis, yang sedap didengar, yang tentunya semua itu harus kita pikirkan sebagai orang yang dewasa. Itu semua dinyatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Sekalipun jemaat Korintus kelihatannya jemaat dewasa, tapi mereka sesungguhnya masih perlu dibimbing seperti anak-anak,
sehingga ketika mereka nampak seperti anak-anak melakukan kejahatan, biarlah mereka cepat berubah menjadi orang dewasa dalam pikiran dan tindakan nyata dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, Paulus juga menyapa tentang karunia bahasa roh. Untuk apa bahasa roh kalau kita berbicara kepada manusia yang tidak mengerti arti bahasa roh, atau mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti artinya? Untuk apa? Kalau bahasa roh itu tujuannya berbicara kepada Tuhan Allah, Allah pasti mengerti karena itu adalah bahasa Allah sendiri. Tapi kalau berkata kepada orang-orang atau sama manusia, mungkinkah orang lain yang tidak mampu mengartikan bahasa roh bisa mengerti bahasa itu? Tapi apa artinya, apa maksudnya, apa maknanya bagi kehidupan manusia? Jangan terlalu bangga ketika ada anggota jemaat diberikan karunia berbahasa roh. Jangan menjadikan itu sebagai bentuk kelebihan yang perlu ditampilkan. Sementara Paulus berkata, kalau ada orang yang berbicara dalam bahasa roh, lalu ada orang yang tidak beriman masuk dan mendengarkan, mereka pasti akan mengatakan orang itu gila, seperti Paulus katakan. Kalau kita memakai bahasa itu kepada orang yang tidak mengerti, wajar saja kalau orang mengatakan kita gila, karena masih ada bahasa yang layak kita pakai dan bisa dimengerti orang lain. Tapi kalau kita bernubuat yang bersumber dari firman Tuhan, tentunya orang akan dapat mengerti dan orang yang mendengarkan bisa diyakinkan dan menjadi orang yang percaya. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempergunakan setiap karunia yang kita miliki untuk saling membangun satu sama lain. Mulailah dalam kehidupan keluarga kita, ambillah peran masing-masing, karunia sebagai ayah, karunia sebagai ibu, karunia sebagai anak-anak. Pergunakanlah itu saling membangun, saling mendorong satu sama lain dalam kehidupan persekutuan keluarga kita masing-masing, persekutuan jemaat sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saling membangun satu sama lain dan menampakkan kehidupan orang yang beriman itu dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah itu menjadi wujud kesaksian. Itu lebih indah ketimbang kita mau meminta karunia bahasa roh lalu kita menyalahgunakan. Saudara-saudara sekalian, mungkin orang akan mengatakan kita sombong rohani karena kita memakai bahasa yang aneh bin ajaib yang tidak dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bergunakan karunia yang Tuhan berikan. Bersikaplah seperti orang dewasa dalam pemikiran kita. Buah-buah pikiran yang kita keluarkan dan kita ucapkan tentu membuktikan bahwa kita adalah orang dewasa, baik dewasa secara jasmani, terutama dewasa secara rohani, dewasa dalam iman, di mana kita menampilkan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita untuk saling membangun satu sama lain, untuk saling mendorong kepada hal-hal yang baik. Mulailah itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, agar kita hidup dan berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak lama lagi akan segera datang untuk menjemput kita sekalian. Pergunakanlah karunia-karunia rohani yang kita miliki untuk pelayanan bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita melakukan pujian jalan hidup orang benar.
Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar hari ini, serta ungkapan syukur kita kepada Allah atas semua berkat-Nya, marilah kita membawa persembahan kita. Dengan sukacita kita lakukan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam segala hal kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, atas banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua itu Tuhan pakai untuk kebaikan kehidupan kami, suka duka, sesuai dengan janji firman Tuhan, menguatkan kami, memberikan kami karunia-karunia rohani. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan kami agar kami dapat memakai karunia-karunia itu untuk saling melayani satu sama lain. Semakin hari nampak semakin dewasa secara iman, kami terus bertumbuh dan berkembang menurut apa yang Tuhan rancangkan. Dalam rancangan damai sejahtera-Mu kami terus bertumbuh ya Tuhan. Berkati kehidupan umat-Mu, jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing dari kolom 1 sampai 18. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, Engkau akan menjamah umat-Mu yang sakit. Saat ini kami berdoa bagi Bapak Ketua Jemaat Dr. Mailisa yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan akan menjamah dalam proses pemulihan yang akan dijalaninya.
dalam rencana akan berangkat ke Makassar untuk berobat lanjut. Tuhan berkati setiap rencana dan pengobatan yang dilakukan, agar hamba-Mu ini boleh sembuh dan boleh melaksanakan tugas pelayanan bagi jemaat-Mu sebagai ketua jemaat. Kami juga mendoakan bagi Pendeta Neema Keri dalam proses pemulihan, karena setiap minggu 2 kali harus cuci darah. Tuhan, menguatkan hamba-Mu, cukupkan semua kebutuhan yang hamba-Mu perlukan agar dapat menghadapi pergumulan ini dalam kuat kuasa Tuhan semata. Kami berdoa bagi Ibu Ike Lementut dalam proses pemulihan. Tuhan berkati, kuatkan, berikan kesembuhan yang sejati dalam menjalani kehidupan. Beri sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga mereka. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, namun Tuhan yang mengetahui siapakah umat-Mu yang saat ini sakit. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, yang sakit di rumah. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun penyakit yang diderita oleh umat-Mu, jika Tuhan yang menjamah, tiada yang mustahil dari kuasa Tuhan. Pasti ada kesembuhan yang Engkau hadirkan ya Tuhan. Engkau membukakan pintu-pintu kesembuhan, juga pintu-pintu berkat bagi setiap umat-Mu, agar setiap umat-Mu tidak kekurangi dalam menjalani kehidupan di dunia ini, khususnya menghadapi masa pandemi yang masih menjalari kehidupan manusia di dunia ini. Biarlah ya Tuhan, umat-Mu Engkau selamatkan, dan tiba waktunya Tuhan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga umat-Mu boleh beraktivitas, dan setiap umat manusia di dunia ini boleh menjalani kehidupan seturut rancangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini berkati pemain musik Saudara Michael, pemandu lagu Saudari Celin, dan pengatur multimedia Saudari Paulina. Tuhan berkati karunia-karunia yang mereka miliki, biarlah mereka boleh pakai untuk melayani Tuhan, melayani sama manusia umat-Mu, dan mereka selalu diberkati dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melayani baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, dan dalam pelayanan bagi umat-Mu dari 18 kolom yang ada. Tuhan berkati para penatua, diaken yang melayani, berkati, beri kekuatan dan karunia-karunia rohani untuk melayani umat-Mu dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami terbatas menyampaikan setiap doa. Engkau yang mengenal pribadi kami, keluarga kami masing-masing, apa yang menjadi pergumulan kami sehari-hari. Tuhan selalu menguatkan kami menghadapi pergumulan, kebutuhan kami secara ekonomi. Tuhan berkati semua pekerjaan yang kami tekuni setiap hari. Tuhan berkati, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, juga sebagai pelayan-pelayan tengah jemaat. Tuhan berkati agar semua pekerjaan itu dapat kami tekuni dengan baik dan selalu bersyukur hanya kepadamu. Kami sudah memberikan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima dan kuduskan persembahan yang kami berikan agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gerejamu yang masih harus ditata layani ke depan ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, ampuni kami yang berdosa kepadamu, agar kami layak dan berkenan memanggil Engkau Bapa, dan kami adalah anak-anak-Mu yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita, sejemput kita semua berdiri. Kita lakukan pujian, oh betapa indah dan betapa eloknya. Lagu pujian ini kita nyanyikan bersama.
saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, demikianlah ibadah kita setelah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Michael, Celin, dan Paulina. Tuhan memberkati.